Halo kosan, selamat datang di videoku. Nah, kali ini aku akan membahas salah satu makanan yang barusan aku beli dari rumah makan Dua Putri. Namanya adalah gurame goreng filet. Nah, aku beli dapat es teh juga ya. Jadi, paketnya itu menawarkan paket gurame filet lada hitam ditambah es teh. Nah, sore ini juga selain aku mau makan mukbang makanan ini, aku juga akan membahas mengenai kampus Tipram ya. Terlebih buat kalian yang penasaran ya, anak SMA, SMK, STM yang penasaran mau masuk Stipram jurusan D3 Perhotelan. Nanti aku akan share setelah aku makan makanan ini. Oke? Mari kita sama-sama tonton video ini sampai ending ya. Guramehnya sendiri ternyata dapatnya itu adalah 5 potong ya. Aku tadi udah buka dan aku sudah tuangin ya lada hitamnya, saus lada hitamnya. Menarik sekali, menggoda sekali ya, karena warnanya begitu ini namanya begitu hitam. Wow. Oke, aku icipin ya. Hmm. 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 Oke. Satu suap lagi ya. Terus aku akan bahas rasanya. Hmm. Oke, kosan. Aku akan bahas mengenai rasa dari gurame lada hitamnya ini ya. Aku mau bilang lada hitamnya itu benar-benar kerasa banget ya sausnya. Dapat satu plastik tadi, benar-benar kerasa banget. Di sini guramehnya juga benar-benar nggak ada tulangnya ya, benar-benar di filet. Dan aku rasa guramehnya ini crispy, walaupun nggak crispy sekali ya, tapi enak. Waktu sampai di mulut tuh benar-benar dia nendang banget rasa ikannya tuh nendang banget guramehnya. Waktu tak tambahin nasi putihnya juga kerasa sangat empuk ya. Dan tapi tidak seperti bubur, tidak seperti kempuan banget gitu. Dan ini kerasa banget kayak nasi rumahan. Kalau gitu aku lanjut makan lagi ya. Hmm. Hmm. Apa ya? Rasanya tuh enak ya. Jadi ketagihan banget. Aku sih menilai harga 19.000 itu sebetulnya masih terlalu tinggi ya. Karena em, tidak dapat sayur. Benar-benar pure gurame. Tapi untuk rasa, aku bisa bilang rasanya cukup enak. Dan apa ya? Benar-benar fresh dagingnya dan crispy seperti itu ya. Oke, kalau gitu aku lanjut makan. Nah, hari ini aku akan mulai bahas ya mengenai D3 Perhotelan Stipram. Oke, selamat menyaksikan terus. Jangan ganti channel, jangan ganti video. Oke, aku lanjut dulu ya. Oke, kosan, saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba ya. Nah, kali ini aku akan sedikit sharing ya mengenai hal-hal yang harus kalian tahu ya mengenai D3 Perhotelan Stipram. Nah, aku cerita ini berdasarkan pengalamanku. Dalam video ini aku tidak membuat-buat dan semuanya pure apa yang aku alami ya. Aku cerita sedikit mengenai diriku. Aku adalah
anak Stipram di 3 perhotelan angkatan tahun 2014. Artinya 6 tahun lalu aku masuk Stipram ya. Kurang lebih waktu itu masuk di bulan Agustus. Nah, aku mengambil D3 perhotelan bukan karena aku punya basic perhotelan ya. Tapi memang benar-benar Stipram ini memberikan sebuah penawaran yang menarik. Di mana biaya awal masuk ke Stipram waktu itu aku sekitar 6,5 juta ya. Dan ditambah biaya 1,5 juta kalau nggak salah, biaya semesterannya, jadi bayarnya 8 juta. Namun kalau misalkan bisa dibayar langsung, maka total uang yang dibayarkan dapat korting 1 juta. Maka untuk masuk ke Stipram waktu itu bayarnya cukup sekitar 7 juta aja. Sekelas perguruan tinggi bayarnya hanya 7 juta. Dan apalagi ya, yang perlu kalian tahu, per semester waktu itu biayanya 1,5 juta ya. Sebelum Stipram ini pindah ke kampus baru ya. Dengar-dengar kalau nggak salah sudah 2 juta. Cuma memang benar-benar apa ya, Stipram ini memberikan fasilitas yang begitu lengkap ya. Jadi ketika praktikum sudah nggak bayar lagi. Nah itu sih kelebihan dari Stipram menurutku ya. Nah jadi gini ya teman-teman, yang perlu kalian tahu ya, kuliah di Stipram ini sangatlah fleksibel. Bahkan bisa berganti kelas asal makulnya sama ke kelas yang lain. Nah ini hal yang dulu aku lakukan ya ketika aku juga kerja sambil kuliah di Stipram ya. Jadi waktu aku masuk Stipram di bulan Agustus, bulan September aku mulai kerja part time ya. Dan di situ aku mulai mengatur jadwal dan puji Tuhan sekali Stipram bisa kasih toleransi ya. Dan ini benar-benar pinter-pinteran dari pihak mahasiswa. Jadi kuliah di Stipram bisa dalam waktu misal kuliahnya 3 hari, bisa kalian buat 2 hari ya. Karena kalian bisa berpindah dari kelas kalian ke kelas yang lain. Dan itu boleh-boleh saja ya waktu itu ya. Dan benar-benar sangat fleksibel sehingga kuliah di Stipram ini bisa sambil kerja. Itu sangat menarik sekali ya. Waktu itu lokasi kuliahku ada di belakang kampus Amplas ya. Dan di sana itu benar-benar ada di tengah kota. Dan seru banget ya kalau kuliah di Stipram itu. Karena belakang mall. Jadi kita bisa tiap hari untuk jalan-jalan ke mall Amplas. Nah, makulnya itu seru ya. Jadi jangan pikir kuliah itu seperti sekolah yang dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore, enggak ya. Sorry ya. Kita kuliah di Stipram itu enggak seperti itu ya. Kuliah di Stipram itu satu mata kuliah kadang 1,5 jam sampai 2 jam aja. Misal satu hari kita dapat 2 mata kuliah ya kuliahnya hanya 4 jam. Jadi misal dari jam 8 sampai jam 12 sudah selesai. Dan sisa waktunya benar-benar banyak toh. Jadi kita bisa gunakan untuk aktivitas-aktivitas lain ya. Kayak UKM, kayak kita kerja casual maupun kerja part-time di tempat yang lain ya. Nah, buat kalian yang belum tahu juga ya, jadi di 3 perhotelan Stipram ini ada juga makul-makul yang nanti akan jadi konsentrasi kalian ya. Seperti front office, bartender, FB product, FB service, marketing, accounting, dan engineering. Kalau tidak salah itu ya, aku coba mengingat, kalau tidak salah itu. Nah, nantinya kalian kalau masuk di 3 perhotelan Stipram akan diarahkan untuk memilih salah satu mata kuliah atau jurusan. Bukan jurusan sih lebih tepatnya konsentrasi apa yang mau kalian ambil. Nah, kalau dulu aku ambilnya di FB service. Jadi kerjanya adalah jadi pelayan restoran ya. Dapat tip kadang. Itu seru banget ya, karena casual juga paling banyak tuh ngandelin FB service. Nah, aku perlu sharing ini ya, supaya kalian tahu ya, di 3 perhotelan Stipram, kita bisa magang ke luar negeri. Itu seru banget ya. Walaupun aku selama di 3 perhotelan di Stipram nggak berkesempatan untuk magang ke luar negeri, tapi yang perlu kalian tahu, kalian bisa mulai magang ke luar negeri itu semenjak semester 2. Dan itu sangat wow banget ya. Kalian semester 2 baru masuk sekitar setengah tahun, kalian bisa langsung berangkat ke luar negeri. Dan itu sah-sah aja ya. Asal kalian punya paspor dan macam-macamnya ya, lolos gitu. Nah, aku sendiri waktu itu magang ya di hotel
di salah satu hotel Magelang namanya Puri Asri Hotel ya, bintang 5. Nah, kalau kalian magang, kalian masuk Stipram wajib magang. Minimal waktu itu kalau aku angkatanku 3 bulan ya. Tapi dengar-dengar kalau yang sekarang sudah 6 bulan minimal. Tentu semakin kesini semakin ditingkatkan ya kualitasnya ya. Dan kalian harus magang di hotel berbintang ya. Jangan nyari hotel bintang 2 atau bintang 1, pasti kurang direkomendasikan sama kampus. Nah, di sini juga aku perlu jelasin ya. Di D3 perhotelan Stipram itu kalian harus melewati tantangan membuat jurnal sebanyak 3 kali. Apa aja? Jurnal JIA, Jurnal Ilmiah Akademik, atau DJS ya. Nah, ini kalau kalian DJS, kalian wajib ikut seminar yang diadain kampus tentang pariwisata. Kalau kalian nggak ikut, kalian nggak dapat sertifikat, pasti nggak lolos. Jadi, kalian perlu pantengin ya. Kapan ada DJS, kalian join. Nah, DJS ini nggak cuma bisa waktu seminar aja ya. Jadi, bisa juga study tour ke Bali. Atau yang diadain kampus kemana? Ke Jakarta mungkin, ke Lombok. Nah, kalian bisa join di situ. Nanti dalam masa study tour, akan ada 1 hari kalian waktu untuk seminar. Nah, bisa dengan cara seperti itu ya. Kalau kalian bingung, tanya. Boleh ya. Ini Instagramku, DM, wajib follow. Nanti aku bales. Minimal, kalau nggak bales lewat DM chat langsung, aku bales lewat video. Ya, siap? Lalu, jurnal yang kedua adalah jurnal JIS ya. Jurnal Ilmiah Spesialisasi. Yang ketiga adalah jurnal kompetensi. Nah, ini adalah step ya. Kalian wajib kerjain 3 jurnal ini. Tak jamin, kalau kalian nggak ngerjain salah satu aja, kalian pasti nggak lulus. Nah, itu percaya aja ya. JIS, JIA, JIK, itu susah-susah gampang ya. Kalau kalian tahu caranya, strukturnya, pembahasan apa, kalian pasti langsung ditandatangani sama dosen-dosen yang membimbing. Contoh aku waktu itu mengerti celahnya ya, strukturnya harus benar, isinya harus tepat, harus ada dokumentasi, foto-foto, dan macam-macamnya. Aku ngerjain, langsung tanda tangan semua tanpa revisi, selama D3. Benar-benar amazing. Nah, kalian pasti bisa juga ya, karena kalau kalian memperhatikan, sebetulnya nggak begitu sulit ya, untuk menulis sebuah jurnal itu. Terus, mengenai apa lagi ya? Oh, ini, aku rangkum ya, sidang kelulusan D3. Waktu itu aku perlu sharing ya, sidang kelulusan D3 ini aku bener-bener waktu itu datangnya itu pagi banget ya. Kalau nggak salah jam 6 sih ya. Karena mulainya tuh jam setengah 8 Pak ya. Tapi harus prepare dan macam-macam ya. Jadi aku berangkat jam segitu, dan kalau kalian tahu ya, karena nomor urutku urutan terakhir-terakhir, 2 dari terakhir, aku majunya jam 4 sore. Tahu sendirilah ya rasanya gimana ya. Dan waktu maju benar-benar menegangkan, tapi cukup waktu sekitar 15 sampai 30 menit ya. Aku penjelasan, pemaparan, ditanya-tanyai sama yang memberikan pengarahan, yang menjadi dewan juri, yang menjadi penilai, dan aku bisa menjawab semua. Bersyukurnya di situ ya. Nah, waktu itu yang menyidang itu adalah dari profesional. Jangan salah ya, Stipram bukan dosen yang nyidang, tapi profesional di bidangnya. Jadi waktu itu mendatangkan seorang petinggi dari GQ, Grand Quality Hotel, sama petinggi juga dari Jayakarta. Minimal kalau enggak ukuran kapten, FB Service Manager. Kayak gitu ya. Aku kenal karena sempat casual di salah satu tempat ini ya, di Jayakarta. Nah, terus lalu kampus Stipram sempat pindah ya. Waktu aku kuliah sana di tahun 2018, akhirnya kampusnya pindah dan wisuda di kampus baru. Bener-bener kampusnya ini gede banget di daerah Banguntapan, Bantul. Nah, ini ya. Ada hal-hal tambahan yang mungkin aku perlu ceritain ya. Nah, kalau kalian kuliah di 3 perhotelan di Stipram, kalian bisa cari uang tambahan lewat casual. Apa itu casual? Pasti banyak yang tanya nih. Sebelum video-videoku hapus semua, karena ada 2 hal.
yang menghambat waktu itu karena kualitas videonya juga kurang bagus sehingga aku rekam ulang. Banyak yang tanya, casual itu apa kak? Nah, simpelnya gini ya, ketika sebuah hotel membutuhkan kalian karyawan tambahan atau pekerja upahan harian karena ada suatu event misal wedding ataupun ulang tahun di mana mereka kekurangan karyawan, nah itu kayak namanya casual. Artinya hotel kekurangan karyawan atau membutuhkan tenaga pekerja. Nah, itu namanya casual ya. Gimana caranya? Caranya gampang banget. Gabung ke grup casual. Terus tanya kampus, masukin lamaran ke hotel-hotel, atau tanya temen. Biasanya teman-teman pada tahu kok, tenang aja ya. Lumayan loh ya. Waktu itu aja aku kalau casual satu hari itu dapatnya 60.000. Nah, kalau nggak salah, sekarang di 2020, satu hari casual kalian 8 jam itu ya, dapatnya 75.000. Lumayan banget toh. Untuk ukuran anak kos, bisa dapat uang segitu ya. Nah, sama kuliah di Stipram, kalian bisa kerja ya, kerja part-time maupun full-time. Kompensasi dari kampus adalah ketika kalian kerja di bidang pariwisata ya. Tapi bidang pariwisata yang kampus rekomen dan yang kampus izinkan untuk kalian masuk kuliah sebanyak 30% aja, itu hanya di dunia perhotelan dan di dunia tiketing maupun pariwisata ya. Kalau kalian kerja di kafe, rumah makan nggak bisa. Ya, garis bawah ini, pasti kampus akan menuntut kalian untuk 70% minimal harus masuk kelas. Gitu ya. Ada juga, waktu di Stipram ada juga program shifting system ya. Nah, apa itu shifting system? Nah, program shifting system adalah kegiatan kita untuk mengenal jurusan yang akan kita pilih. Konsentrasi maksudku. Nah, konsentrasi yang akan kita pilih. Jadi di situ kita dalam waktu 1 minggu kita masak, terus berganti hari besok kita jadi accounting, besoknya lagi jadi marketing, besoknya lagi jadi FB service, besoknya lagi produk, dan macam-macam selama seminggu. Dan itu biayanya free dari Stipram ya, karena sudah masuk biaya fasilitas dari Stipram. Nah, tujuannya apa ya? Supaya kita tahu lah ya, jurusan konsentrasi yang mau kita ambil itu di dunia nyata, di dunia perhotelannya itu seperti apa. Nah, gitu ya. Nah, lewat ini juga aku akhirnya mutusin untuk jadi service karena aku suka ketemu orang, ngobrol, dapet tip. Gitu ya. Nah, terus ada banyak juga nih yang tanya sama aku nih ya. Sebelumnya waktu aku buat video banyak banget yang tanya nih. Aku juga sempat bingung juga piye caranya jawab ya. Cuma pada bilang gini, "Kak, gimana cara daftarnya?" Oh, daftarnya itu sebetulnya simple sekali ya. Kalian bisa pertama daftar online maupun daftar langsung ke Stipram. Ya, cuma itu doang. Yang penting intinya kalian kalau udah daftar online disuruh bayar supaya namanya tercantum. Kalau nggak bayar bisa-bisa nggak tercantum. Jadi hati-hati ya. Tesnya susah nggak? Tesnya gampang banget. Waktu itu tesnya aku cuma diwawancarai bahasa Inggris. Bahasa Inggrisku juga nggak begitu bagus tapi ya lolos tuh. Nah, gampang kan? Terus kegiatan pengenalan kampus sangat berbeda dari kampus lain. Wah, ini benar-benar sebuah pengalaman yang aku perlu sharingkan ke teman-teman ya. Dimana kalau kita masuk ke Stipram, kita kan dulu kalau sekolah kita kenal MOS ya, namanya masa orientasi siswa. Nah, kalau di Stipram ada namanya juga KPK, kegiatan pengenalan kampus. Berlangsung sekitar 4 hari. Di situ kita dibagi ke sebuah grup-grup untuk kita ngikuti kegiatan ini. Dan benar-benar ya, sorry ya, nggak ada gojlokan. Semuanya ramah, benar-benar rapi, benar-benar ganteng, klimis, dan groomingnya sangat bagus ya. Aku pun waktu masuk Stipram pertama kali heran juga nih ya. Kakak-kakaknya pada, "Selamat pagi, Dek. Selamat pagi, Dek." Wih, gila. Dulu, waktu aku masa orientasi sekolah, kakak-kakaknya songong-songong kadang ya. Kurang oke ya, maksudnya nyapa aja enggak ya, mereka beranggapan. Nah, tapi di Stipram beda ya, nggak ada gojlokan dan nggak ada istilahnya itu kekerasan. Benar-benar semuanya didampingi dan benar-benar semuanya itu di apa ya, di support ya. Kita tanya dijawab baik-baik gitu, enggak tanya-tanya terus, enggak seperti itu. Itulah bedanya ya kalau kita masa orientasi di Stipram. Dan waktu itu benar-benar apa ya, wow banget ya, karena diajak keliling ke mana, kita naik bis diajak keliling ke keraton
ke Malioboro, ke Benteng Van de Beek, sama ke alun-alun Kidul. Baru kali ini ya. Benar-benar waktu itu pas orientasi kegiatan pengenalan kampusnya itu langsung kita berwisata. Wow, amazing banget. Dan biaya pendaftaran gratis sudah aku bilang ya tadi ya. Nah, kira-kira apa lagi yang aku mau bahas ya? Nah, kalau kalian bingung atau ada pertanyaan, langsung DM ya Instagramku di sini. Nanti semisal aku nggak bisa jawab, aku akan coba tanya temanku ya. Dan kalau kalian butuh update-update terbaru, jangan segan-segan untuk DM Instagramku. Nanti aku akan coba cari informasi juga. Sebisaku ya, yang pasti ya. Karena aku masih ada relasi sih di sana. Semoga bisa membantu. Dan jangan lupa untuk kalian yang suka sama video ini, like ya. Pastikan kalian subscribe juga video ini. Karena ke depan akan bahas makanan juga sambil membahas informasi sesuatu yang kalian butuhkan pastinya. Oke? Demikian, sekian aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.